Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnu Nabiri, NIM E2018-2019. Baik, di sini saya akan berikan tanggapan saya terkait dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen mengenai inflasi dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama, kita bahas terkait dengan definisi atau pengertian inflasi itu sendiri. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga suatu barang secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam tempat dan waktu yang tertentu. Artinya di sini jika suatu barang, katakanlah barang A itu dulunya harganya 10.000 itu naik secara sistematis menjadi 14.000, 15.000 dan bisa sampai 20.000. Inflasi, macam-macam inflasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama terkait dengan laju inflasinya. Laju inflasi tersebut juga dibagi menjadi tiga, inflasi merayap, menengah, dan juga tinggi. Jika inflasi merayap itu rentangnya di bawah 10% tingkat inflasinya. Jika menengah itu 10-30% dan juga tinggi itu di atas 100%. Yang kedua itu pembagian inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu inflasi permintaan dan juga inflasi penawaran. Untuk penyebabnya nanti lebih jelasnya akan kita bahas di bawah. Yang selanjutnya terkait dengan asalnya inflasi dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Jika dari dalam negeri artinya naiknya suatu barang di dalam negeri itu disebabkan oleh permintaan suatu barang di dalam negeri itu semakin banyak, alhasil meningkatkan harga-harga suatu barang di dalam negeri. Dan jika di luar negeri itu artinya berkaitan dengan impor ataupun bahan baku yang didatangkan dari luar negeri itu harganya semakin mahal. Oleh karena itu produk-produk yang dijual juga akan semakin mahal juga. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan penyebab inflasi itu sendiri. Penyebab inflasi itu ada tiga, yaitu permintaan, penawaran, dan juga campuran. Artinya di sini permintaan masyarakat akan suatu barang itu semakin tinggi, alhasil menyebabkan harga suatu barang itu naik secara sistematis. Yang penawaran itu artinya penawaran di masyarakat itu semakin sedikit. Karena apa? Karena barang atau bahan baku yang dibuat untuk produksi itu semakin mahal. Dan juga yang selanjutnya campuran. Artinya di sini campuran yaitu permintaan semakin tinggi, namun persediaan barang itu semakin sedikit. Yang selanjutnya itu terkait dengan penyebab ataupun pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Dan jika dalam ekonomi Islam, inflasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu inflasi yang alami dan juga inflasi yang kesalahan dari manusia atau human error. Untuk inflasi yang alami itu dapat kita katakan akibat bencana alam, katakanlah gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dan juga bencana sosial yang kita derita sekarang yaitu terkait dengan wabah COVID-19 atau virus corona yang menyebabkan harga-harga suatu barang di pasar semakin hari semakin naik. Nah, jika kesalahan-kesalahan manusia ini dapat kita sebutkan yaitu katakanlah korupsi, administrasi yang buruk dari suatu perusahaan, dan juga pajak yang terlalu tinggi. Hal tersebut dapat menyebabkan harga-harga barang di pasar juga naik secara seketika ataupun secara sistematis. Terus dampak dari adanya inflasi ini dapat kita sebutkan yaitu terkait dengan rusaknya fungsi uang. Fungsi uang itu apa saja? Yaitu terkait dengan alat satuan hitung, terus nilai simpannya, terus alat pembayaran. Jadi fungsi uang akan semakin terganggu dengan adanya inflasi tersebut. Dan juga inflasi ini akan menurunkan semangat menabung dari masyarakat karena uang sudah tidak ada nilainya lagi. Oleh karena itu lebih baik membelanjakan uang daripada kita menginvestasikan atau menyimpan uang kita. Dan yang terakhir terkait dengan solusinya, solusi dari inflasi ini sudah jelas. Yang pertama itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Artinya dua kebijakan ini sama-sama harus bisa menyeimbangkan atau katakanlah seimbang antara uang yang beredar di masyarakat dengan harga-harga barang yang ada di masyarakat. Mungkin itu saja tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.